Dokter pribadi ungkap riwayat sakit Lukas NMB, jantung hingga ginjal. Melansir dari Detik News, Jakarta, dokter pribadi membeberkan sejumlah riwayat penyakit yang diderita tersangka dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Penyakit itu mulai dari sakit jantung hingga ginjal. Ada sakit jantung, hipertensi, ginjal, kencing manis, diabetes, stroke yang sudah berulang kali, kata dokter pribadi Lukas, Dr. Anton Mutz, pada wartawan di gedung RSAPAD Gatot Subroto, Rabu 11 Januari 2023. Ditambahkan oleh Anton, Lukas juga pernah dirawat di RSPAD. Saat itu, kata Anton, Lukas menderita stroke dan dirawat oleh terawan Agus Putranto. Dulu pernah sekali waktu beliau stroke, pernah lakukan tindakan intervensi di sini sekitar tahun 2019 atau 2020, kata dia. Dulu dengan dokter terawan, tadi saya tanya dokter spesialis neurologi, tapi saya belum tahu sih kalau neurologi biasa-biasa saja. Saya justru Jayapura juga ada terangnya. Berdasarkan riwayat penyakit tersebut, Anton pun mempertanyakan pernyataan kepada KPK yang menyebut Lukas dalam keadaan sehat. Yang ini lucu, kalau bilang kondisi kesehatan yang selama ini KPK bilang beliau sehat. Kami tahu selama ini Bapak Lukas itu sakit sewaktu di Jayapura dan itu pertama kali sudah diperiksakan oleh dokter KPK dan saya sendiri, jelasnya. RSPAD menjelaskan penyakit yang diderita tersangka dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB tak bisa diungkapkan ke publik. RSPAD menyampaikan hal tersebut merupakan rahasia medis. Itu rahasia medis. Jadi kita nggak usah membuka di forum ini, jelas Dr. Legend Abudi Sulistia selaku Kepala RSPAD pada Rabu 11 Januari 2023. Kendati tak membeberkan penyakit yang diderita Lukas, namun menurut Budi saat ini Lukas dirawat dan beberapa dokter mulai dari penyakit dalam hingga saraf. Yang jelas ada dokter penyangkut dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, dokter jantung dan juga dokter syaraf. Minimal itu paparnya. Ditambahkan oleh jika Lukas bakal dijaga oleh perawat selama 24 jam. Mantan Panglima UPM. Kalau ada UPM yang dukung Lukas NMB, itu buatan dia. Melansir dari Republik Merdeka, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka UPM Lambert Pekikir angkat bicara terkait persoalan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Lambert sangat menyayangkan uang yang dikucurkan pemerintah disalahgunakan Lukas. Sementara masih banyak warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Padahal menurut Lambert, negara ini dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Sebuah bangsa yang merdeka itu menempatkan rakyat sebagai tujuan. Maka kalau uang rakyat disalahgunakan, itu dosa. Kakek tiga cucu ini mengatakan wilayah Papua saat ini sedang dipimpin oleh orang-orang yang kurang peduli pada kesejahteraan rakyat. Maka sudah sepantasnya KPK memeriksa Gubernur Lukas NMB atas dugaan kasus penyalahgunaan uang rakyat. Dirinya mengaku sudah melihat cuplikan video yang viral di media sosial yang menunjukkan Gubernur Lukas NMB sedang berada di sebuah kasino judi. Menurut dia, tindakan tegas pemerintah terhadap Lukas NMB maupun pejabat daerah Papua yang korup tidak akan berdampak terhadap munculnya gejolak di wilayah Papua secara keseluruhan. Saat ini hanyalah lingkungan keluarga Lukas NMB saja yang membela Lukas. Masyarakat lainnya sedang menunggu apakah pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas NMB dan bagaimana Lukas NMB dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, kata Lambert. Lambert menjelaskan tentang perdebatan tentang perbedaan UPM murni dan UPM buatan.
Kalau UPM murni punya visi dan misi untuk memperjuangkan Papua Merdeka, agendanya berbeda dengan UPM buatan. Kalau ada UPM di markas-markas yang angkat senjata tembak orang hanya karena gubernur, hanya karena seorang bupati, itu UPM buatan dia yang kasih makan supaya bisa tantang negara. Karena dia punya pasukan, tegas Lambert. Karena itu, Lambert meminta agar pemerintah bersikap tegas kepada Lukas NMB. Lambert mengimbau untuk patuh terhadap hukum terkait kasus yang dituduhkan kepadanya sebagai koruptor. Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinkan, saya minta Lukas NMB untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Kalau NMB tidak bersalah, kita semua rakyat akan berdiri dan tuntut nama baiknya karena dituduh tanpa bukti, pinta Lambert. Lambert menambahkan, selama ini Lukas NMB selalu bicara pidato kepada rakyat untuk menjadi warga negara yang baik. Lalu, apakah sekarang Lukas NMB menjadi warga negara yang baik atau tidak? Pak NMB kasih contoh, jadi warga negara yang baik itu seperti apa? Kalau tidak bersalah, kenapa takut? Kalau takut, berarti ada apa? Pakai gerakan massa. Lagi, apakah itu contoh warga negara yang baik? Tanya Lambert. Tidak hanya Lukas NMB, lanjut Lambert, tetapi banyak pejabat Papua yang harus diperiksa, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, bahkan sampai kepala kampung di seluruh Papua.